Ya, selamat malam. Saya menunggu janjian dengan teman saya. Ada Mas Lili. Ya, oke. Mas Lili sepertinya mau ngajak bincang-bincang. Waduh, aku kemana ya? Dari yang Oke, bentar yang Mas. Oh, backgroundnya yang satu warna. Mas Ya, Gatot boleh. terang, aku nggak terang. Nah, Iya, ini ada foto aku. boleh foto Halo bidang. Mas Gatot, Halo Mas Lili. selamat malam. Ada Selamat Faisal, stem set, malam. Ari Iya. Windu, ini gitaris Ari Windu, Mic-nya dideketin, tinggalnya. Iya, mic mikrofon. terus ada Hana Puspita Ada ya. Faisal ya, ada Iya, Faisal bilang sehat-sehat Om Gatut dan Kak Lili. Alhamdulillah Faisal Alhamdulillah sehat, sehat. semuanya sehat. Iya, Tetap di teman-teman rumah. yang lagi nonton, kita mau ngobrol-ngobrol. Tapi ngomong-ngomong kopinya belum ada nih Mas Gatut nih. Sudah ada ini, sudah Mm-mm. ada Udah rokoknya. ada ya? Iya, kopinya nggak Saya kelihatan sambil ya. rokok nih. Mm-mm. Iya. Mas Gatut, ini kan katanya sebentar lagi, mungkin udah new normal belum nih menurut Mas Gatut? Arwindu tuh, apa kabar Om? Kabar baik, Oh Alhamdulillah. iya. Mas Gatut gimana Mas? Kalau eh, sebenarnya kan masih PSBB ya. Jadi istilahnya Mm-mm, PSBB di era di masa mm-mm, new normal. Jadi mm-mm. apa artinya kita masih dalam taraf peralihan peralihan. Oh gitu ya, yang dimaksud Hmm. new normal ini masa dalam peralihan gitu ya. Kita pelan-pelan nggak langsung dibuka bles gitu aja ya Mas Gatut ya. Ya sekarang ini menuju menuju new normal. Jadi kita kan lagi Mm-mm, masih masih dalam PSBB, tetapi kita mm-mm. menuju ke era kenormalan baru itu. Nah kita berada di Iya. masa peralihan ini ya Mas Lili. Mm-mm. Iya, mungkin kan kayak komunitas-komunitas ini mungkin ya maaf ya Mas Gatot, mungkin yang belum mengerti dimaksud new normal ini, oh udah kita besok udah bikin acara yuk gitu. Menurut Mas Gatot itu sikap yang seperti kayak gitu, itu gimana nih Mas Gatot? Mereka kan udah Uh, nggak sabar nih. ya saya tahu itu teman-teman sudah nggak Mm-mm, sabar mm-mm, pengen live offline off air gitu ya. mm-mm, Tapi mm-mm, kita tetap tetap ikuti protap kesehatan. Nanti kan mm-mm, pelan-pelan ya. Jadi aturan-aturannya masih kita mm-mm, masih berada di masa peralihan. Jadi belum mm-mm. bisa kita langsung berkumpul-kumpul banyak Iya, orang. Ya, mm-mm, nanti akan ke sana. Tapi teman-teman mm-mm. sudah mulai apa semangat ya. Udah Iya, nggak sabar nih pengen perform, pengen eksis ya. Kita tunggu mm-mm, dulu itu, mm-mm. Mas Lili. Iya kan mungkin Mas Gatot tahu ya kalau kita bikin acara pasti itu satu perkumpulan band-band tuh ada beberapa band gitu kan. Itu kan sangat uh, ini banget ya Mas Gatot ya kita takut ya itu kan yang namanya virusnya ini kan masih istilahnya masih belum uh, ter apa ya masih banyak lah gitu kan masih bisa tertular gitu kan makanya Iya, uh, cuma beberapa kayak masjid itu udah dibuka tapi walaupun tetap dengan aturan tertentu ada physical distancingnya terus mall juga kalau masuk harus ada rapid testnya juga gitu kan. Nah betul. kadang-kadang kan Iya. kalau ini kan kayak di kafe-kafe kayak seperti kita bikin acara komunitas ini kan nggak pakai ketentuan-ketentuan seperti kayak gitu. Yang penting, rame nih gini-gini gitu kan. Nah tiba-tiba nanti di stop kan kita juga nggak enak juga ya Mas Gatut ya. Iya, iya. Itu Mm-mm. disapa dulu Mas Lili ada siapa Ya saja. ada Tati Gozali, ada Miguel, terus banyak banget tuh tadi udah ke scroll ke atas nih Mas Gatot bisa kebaca Iya, juga agak banyak nih, gitu ya. kan. Ada siapa lagi ya itu nyapa kita semua, ya kita asik ngobrol tapi kita
lupa ingetin siapa-siapa nih. Tapi ada Miguel Sugiana, halo Miguel. Ini dari Halo. Viva Ya, Jam. Iya. Oke, Mas Gatut. Nah, ini ya, kan ada juga yang udah sempat nge-share acara gitu kan. Kecuali ya Mas Gatut ya kayak kita program kita yang kita bikin ini kan konsepnya uh, online ya Mas ya, itu di online studio ya. dengan satu band gitu kan. Itu juga kita dengan ketentuan seperti apa kita mengikuti aturan-aturan yang sudah dijalankan karena masa pandemi ini gitu kan. Nah, kalau ngomong-ngomong konsep acara besok ya kita akan ada acara Ya, yang namanya Talkshow ID ya yang Talkshow digagas ID. oleh Pandi dan Askomik. Itu konsepnya seperti apa sih Mas Gatut? Oh iya, kalau untuk talkshow itu jadi kita akan Mm-mm. awal mulanya ya saya akan ceritakan awal mula kenapa acara Mm-mm. talkshow ini Sebentar dilaksanakan Mas acara Gatut, talkshow, tadi ya. dulu ada Lukas Wisnu Prasetyo. Ikutan dong, ini mau ikutan apa ya? Nanti langsung Iya. aja di situ ditulis, aku mau ikutan ini. Kalau ikutan ngobrol sebentar ya, gantian ya. Oke, Mas Gatut lanjut tentang acara kita. Ya, jadi sebelum masa pandemik itu kan kita Mm-mm. ada namanya acara offline ya. Jadi acara Mm-mm. pembinaan komunitas ya yang Benar. dibikin oleh asosiasi yang bernama Askomik, Asosiasi Komunitas Musisi Indie Kreatif. Mm-mm. Kemudian bekerjasama dengan Pandi, pengelola nama domain Internet Indonesia. Internet Indonesia. Ya, Pokoknya Askomik kalau ada kata-katanya ID itu punya Pandi ya ID Mas ya, ya, ID itu belakangnya ya. Pandi, Mm-mm. melekat. Mm-mm. Jadi ke acara-acara komunitas itu disupport oleh Pandi dan Bentar, Askomik. Salah satunya ada bentar, acara bentar Mas Gatut. Kalau aku begini management. bentar ya. Ini bukan ngobrol, maksudnya ikutan acara-acara band. Oh nanti kita Oh info ya. ya, Lukas ya, ya kirim boleh. aja atau DM aja ke Instagramnya Askomik. Instagramnya Iya, apa Mas Gatut? iya Atau Askomik ke Lili boleh. Manajemen juga ya, Keliling @Lili manajemen Manajemen. boleh, iya. Oke, lanjut Mas Gatut. Oke, Lukas. Boleh Mm-mm. nanti itu Concordia ya, bandnya. Mm-mm. Boleh nanti gabung. Iya, Kita lanjut ya. Jadi oke. acara-acara yang tadinya offline yang disupport Mm-mm. oleh Pandi dan Askomik itu Mm-mm. sekarang berubah, diadaptasikan ya. Mm. Ada Audrey muncul lagi nih. Halo Audrey Noise People. Noisy People. Mas Gatut tahu? Ya, ya, si Kenal. rocker Wow. kita. Wis. Ya, jadi Oke, acara-acara yang langsung. offline yang diselenggarakan Bang di Lili siapa ya? Audrey aku lupa, tapi thank you udah kenal Bang Lili. Bang Lili, halo, halo juga. Hai lagi Audrey. Om. Ya langsung Mas Gatut. Mm-mm. Mm-mm. Jadi acara-acara komunitas, ini salah satunya ada acara Mm-mm. komunitasnya Lili Manajemen, ada Kamar Musik Nusantara, Forum Kamar Musik musik Indonesia, ada community, Indonesian iya, Music Community, iya, Indonesia Art Squad, mm-mm. Star Music Community, AR Management, Mm-mm. Sapudara, Oke, oke, itu semuanya disupport oleh Askomik dan Pandi. mm-mm. Jadi Oke, iya. mereka mengadakan acara-acara Sebentar. musik Oke, Audrey Six Sense, thank you. Masih ingat Bang Lili. Bang Lili Six tuh kalau Sense. nggak disebutin nama bandnya, Bang Lili suka lupa ya. Karena kita Mas Gatut juga Ya, mungkin kayak gitu ya. Kebanyakan band jadi kita lupa. iya Oke, banyak. lanjut Mas Gatut. Jadi Iya, jadi di asosiasi itu banyak komunitas-komunitas ya. Tadi udah eh, disebutin. yang tadi saya Mm-mm. sebutin itu membuat acara musik ya di dalam Mm-mm. kegiatan musik itu juga ada talk show kadang-kadang ya, ada juga kita Mm-mm. panggil narasumber terus diajak Mm-mm. bincang berbicara tentang musik. Kemudian Mm-mm. ada band-band yang ikut tampil di acara Mm-mm. tersebut. Nah, sekarang itu tidak Oke, tidak tidak diperbolehkan lagi karena PSBB. Kemudian iya berubah karena menjadi pandemi ini ya. acara ini menjadi online. Nah, kita Mm-mm. kasih nama acaranya adalah Talkshow ID. Gitu. Talkshow ID. Nah, buat teman-teman Ya, nih ya, yang pengen ikutan acara Talkshow ID, langsung aja di DM ke Lili Manajemen atau ke Instagramnya Askomik. Askomik. Nanti kita akan kasih tahu ketentuan-ketentuannya seperti apa untuk ikutan acara tersebut. Yang penting nanti kita akan seleksi. Yang belum bisa masuk bukannya jelek, tapi
kita akan ini lagi, nanti kita akan kasih tahu lagi. Oke, langsung Iya. Mas Gatot. Ini kan kita sebentar lagi besok ya, Mm-mm. yang namanya acara Talkshow ID. Nah, kita ngomong-ngomong nih kan kita udah nge-blast, kita udah nge-share di Facebook, Instagram maupun di kontak WA. Itu kan narasumbernya nanti ada seorang basis handal nih. Kenapa kok Mas Gatot Iya. mengundang dia gitu kan? Tujuannya apa sih Mas Gatot Iya. mengundang dia nih gitu kan? Heeh. Jadi saya lanjutkan tadi ketika Ya. acara offline yang biasa Mm-mm. dilakukan di Omah Bintang atau di Mm-mm. Taruh ya, acara-acara Mm-mm. komunitas. Mm-mm. Sekarang Iya, dikemas benar-benar. streaming online YouTube. Iya. Ya, Ya, YouTube-nya karena kan namanya Indie ID. Jadi di nah, itu besok pantengin aja di eh, link YouTube-nya Musik Indie ID. Mas nih nah mau nanya nih si kebetulan Audrey, aku solo boleh gak? boleh ya. Solo Yang penting boleh, ada tapi yang penting ada persyaratannya Mas. pengiringnya ya. Mm-mm. Kalau nggak ada pengiringnya cuap-cuap lucu ya, vokal doang. Ya, boleh pakai gitar, boleh akut Eh, aja nggak apa-apa. Ya, Pokoknya oke besok lanjut. ikuti aja. Besok Mm-mm. seperti apa nanti kan ketahuan gambarannya. Kebetulan besok Mm-mm. itu eksekutornya adalah Lili Management Community. Kebetulan Iya. ya, gilirannya Mm-mm. Lili Management Community. Nah, kenapa Iya. kita mengundang narasumber seperti Hari eh, Toledo. Hari Toledo? Jadi besok itu kita undang Mas Hari Toledo dan beliau Oh. bersedia hadir di studio Musik Indie ID. Kita akan Mm-mm. ngobrol karena Hari Toledo ini juga seorang pemain bass jazz. Kemudian juga Mm-mm. dia juga seorang presiden IBF, IBF. Indonesian Mm-mm. Bass Family. Itu Mm-mm. sama seperti komunitas-komunitas kita ya, tapi lebih Mm-mm. ke uh, bass ya, Musik ya. Mm-mm. musisi bass itu Player. Mm-mm. bass player itu Bentar. berkumpul jadi Ade Wahyudin, Mas. Ade Wahyudin 89. Nah, ini ada oke. Haru Biru nih, Mas. Dia Oh, lokasinya di daerah Tangerang juga. Ini nanti kita undang, Mas. Bandnya oh, keren nih, haru Mas. biru. Oh ya, halo Iya, nanti haru akan kita biru. undang bandnya nih. Halo, Iya, Pep. Iya, kita akan ajak iya. bergabung di acara kita. Karena genre-genre musik itu, Mas, kayak model-model ini ya. Zona nyaman siapa sih? 420 begitu model-modelnya, Oh Mas. ya, Tapi ya vokalisnya cewek. wah keren ini ya, Mm-mm, iya. keren. Ini Terus Mas lanjut Lili nih mengenai hari, tahu ya, aja. Iya, mengenai kan hari Toledo tadi. kita akan coba kuras ilmunya Hari Toledo untuk Mm-mm, berbicara tentang bagaimana sih musisi di masa pandemi COVID ini dan apa mm-mm, saja yang sudah Mas Hari Toledo lakukan selama masa pandemi ya. Itu mm-mm. Pokoknya intinya. bocorannya segitu aja dulu ya. Nanti kita akan kupas habis di acara Talkshow ID besok. Nah, buat temen-temen nih ya, seorang basis nih, ya pemain basis gitu kan. Jangan sampai ketinggalan ilmunya besok. Kamu langsung nonton aja di acara Talkshow Talk ID show di link YouTube-nya Musik Indie musik ID. indie. Mm-mm. Ya. Ada Dan Mas acara Gatut. ini dipersembahkan oleh Mm-mm. Lili Management Alhamdulillah ya. Mas, Askomik. tapi Mas Gatut bukan di manajemen aja, nanti minggu kedepannya akan diganti lagi dengan Oh ya, komunitas-komunitas yang lain yang ada di Askomik ya, dengan penampilan yang juga keren ya. Kalau besok nanti ada penampilan live performnya Jernih Band. Journey Band. Ya, ini yang Bentar Mas Gatut, kita sapa lagi ada Nyong Alga, ini seorang gitar klasik. Jadi dia cuma main gitar aja, dia bernyanyi. Kayak oh instrumen itu gitu. Mas Gatut pasti ngerti Oh, dong. Nyong Alga Mm-mm. ya. Iya, Oke, gitu. ke Alga ya, ya. Iya. Lanjut Oke, lah. Mas Gatut. Ini acaranya udah berjalan berapa lama nih? Acara ini sudah kira-kira selama pandemi COVID ini ya, berjalan Mm-mm. 1 bulan lah sekitar. Kita ada sudah 4 atau 5 kali acara dan Mm-mm. besok ini Ini mungkin yang kelima kali ya. ke-6 ya. Oke, kita mau kenalin juga nih Mas Gatot nggak sendiri. Sebenarnya nanti kita akan ajak ngobrol
Tapi mungkin kita belum konfirmasi dulu ya, co-host kita yang baru. Co-host, ya. Iya, nanti ada Ipung dari komunitas Sapudara, ya. Iya. Dan itu dia sempat dulu ngeband namanya Nan and Friends sebagai basisnya nih. Besok dia harus Masih, nanya-nanya tuh Mas. masih. Oh Heeh. masih, ya. Masih kemarin Ini dia perform juga Nan and Friends di acara Talkshow ID. Dan ya. besok Ipung akan menemani saya menjadi host untuk mewawancarai Mas Hari Toledo. Gitu. Oke, Mas Gatut ya. Mungkin anak-anak nih banyak nih Mas Gatut tadi yang masuk ke WA Lili Manajemen menanyakan gitu kan. Gimana ya Mas kalau untuk di masa pandemi ini gitu kan kita bisa menghasilkan walaupun kita mungkin kreativitasnya di studio atau di rumah aja gitu kan. Mas Gatut mungkin bisa kasih berbagi solusi gitu kan biar ada kegiatan gitu kan. Ya, kalau yang jelas kalau di masa pandemi ini yang memang yang dibutuhkan adalah ide-ide kreatif bagaimana kita bisa tetap survive ya. Ada beberapa contoh ya, seperti misalkan ada mereka perform dari rumah ya online dan dari situ mereka mendapat saweran. Jadi melalui rekening yang dia pasang di ini tuh di IG, jadi live di IG kayak kita ini, tapi dia perform live ya musik. Nah, kemudian teman-teman yang nonton itu transfer, istilahnya nyawer ya melalui transfer. Tapi ada juga begini Mas Lili, beberapa teman yang bisa berbagi ilmu, seperti misalkan kayak tadi siapa Nyong Alga ya, kalau dia si Nyong Alga ini punya ilmu dalam bermain gitar, itu bisa juga dia membagikan ilmu melalui live streaming ini ya. Iya, mungkin bisa juga dikemas melalui Zoom atau apa, nanti kita undang siapa yang akan bergabung dan silakan berikan donasi, itu juga bisa ya. Jadi sebenarnya banyak cara bagaimana kita tetap survive. Pengajaran online, pengajaran lewat internet itu bisa dilakukan. Hanya bagaimana mengemasnya supaya menarik. Kalau tadi saya melihat ada Indra Lesmana, itu akan membuat masterclass online dan dibatasi hanya 20 orang peserta yang akan gabung. Silakan untuk kirim ke email mendaftar. Nah, itu kalau seorang Indra Lesmana begitu dia buka acara kelas begitu ya rebutan. Nah itu teman-teman juga bisa meniru. Artinya kita ambil gitu ya, cara dia bagaimana dia menyampaikan ilmunya melalui online, kemudian kita kemas siapa aja yang bisa mau bergabung. Nah dari situlah kita bisa mendapatkan rupiah. Sebenarnya harus pinter-pinter kita aja cara mengemasnya. Besok saya juga akan coba deh buka kelas biola gitu ya. Oh gitu ya Mas Gatut ya. Sebenarnya Mas Gatut nih istilahnya kan mungkin yang belum tahu ya profesinya. Mungkin orang taunya kayak Mas Lili kan sebagai seorang event komunitas musik indie aja gitu kan. Tapi kan backgroundnya ini sebelumnya Mas Gatut apa sih gitu kan? Selain terjun di dunia komunitas musik indie. Iya, saya sebelumnya. Ya, saya sampai sekarang saya bergelut di dunia pendidikan, khususnya di pendidikan untuk musik barat orkestra. Jadi saya juga seorang konduktor, tapi untuk kelas pelajar ya. Saya mengajar di salah satu international school di Jakarta, jadi di British International School. Saya sebagai salah satu staf pengajar di sana. Nah dari situ saya banyak sekali pengalaman tentang bagaimana bermusik dari musik Eropa ya, musik Barat. Kemudian saya coba implementasikan, saya coba adaptasikan
saya membuat komunitas yang namanya Kamar Musik Nusantara itu. Jadi Oke, saya sebentar Mas Gatot ya, sebentar. Kalau instrumen nih Mas Gatot, selain ya, biola, apalagi yang dikuasai? eh, kalau guru musik biasanya sih piano, Mas Lili. Jadi kalau Oke, waktu kita nah, kuliah di mm-mm, saya kuliah di isi Jogja ya jurusan musik itu piano itu sebagai mata kuliah wajib itu harus bisa. oke, Kemudian oke. kita punya namanya spesialis instrumen atau di istilahnya adalah instrumen mayor. Yang paling kita Saya dominasi gitu ya. biola. Kalau untuk Oke, Mas. piano itu minor, instrumen minor Hmm, tapi wajib. Jadi oke, minor wajib harus harus karena tuh bisa. musik dasar itu kan piano ya Mas ya, Ya, ibunya not ya, karena iya. semua kalau misal untuk nyetem alat harusnya lebih ke piano ya patokannya ya Semuanya Mas dari ya. piano. Kita mau mengaransemen, mau mengkompos, Mm-mm, menulis musik mm-mm. itu semuanya basicnya adalah dari piano ya kalau untuk Oke. instrumen Nah, mungkin buat itu. temen-temen nih yang pengen mungkin private langsung gitu kan, biar bisa main biola gitu kan. Nah, langsung aja DM ke Instagramnya ada namanya Gatot Suryo atau Kamar Musik Nusantara atau ya pokoknya itu yang lebih tepatnya gitu kan. Mungkin Mas Iya, aku pengen bisa atau anak aku gitu kan. Nah, bisa nanti akan uh, ngobrol-ngobrol sama orangnya langsung ya. Oke, itu berapa silakan. lama Mas? Berapa lama Mas untuk menjadi sebenarnya seorang musisi yang hebat ya? Maksudnya bukan hebat, misalkan kayak kita bisa nyanyi nih gitu kan, untuk bisa Iya, menjadi seorang penyanyi yang menurut kita udah, oh lo udah bisa nih gitu kan, menurut Mas Gatut jangka waktunya berapa lama? Kita udah punya basic dasar bagus nih gitu kan. iya. Biar jadi bisa lebih cepatnya sebenarnya harus gimana nih Mas? Ya, sebenarnya relatif ya, mau mau Mm-mm. secepat apa. Kadang orang belajar baru sebentar sudah bisa, ya kan? Ya itu Mm-mm. tergantung kembali ke pribadi masing-masing. Intinya adalah Iya. kita tekun, sebenarnya tekun. Kita tekun, latihan rajin, kemudian kita Mm-mm. eksplor kemampuan kita. Itu aja itu akan Mm-mm. cepat kok. Itu akan cepat. Mm-mm. Saya dulu, ya, maaf nih, saya juga dulu saya kebut. Saya dulu mayor instrumen saya sebenarnya vokal. Wow, Kemudian karena Mas Gatut ini iya, selain vokalis, biola, terus jadi dari pianis vokal juga. dari vokal saya pindah instrumen ke biola atau biola alto. Mm-mm. Itu dari nol saya belajar biola alto waktu di kampus itu akhirnya saya harus Mm-mm. mengejar keterampilan saya untuk memenuhi standar. Kalau di kampus ada namanya grade ya, grading itu ya. Mm-mm. Saya harus Mm-mm. mengejar standar minimal tuh grade grade 4, grade 5 itu dalam semester Mm-mm. 1. Itu saya kejar dalam waktu 2 tahun. Saya latihan keras dan akhirnya saya bisa. Jadi ketika saya di wah Tuh Lukas vokalis komen lagi. Lukas. Gatut. Jadi Iya. ketika pernah dulu saya ada audisi Indonesia European Music Camp. Mm-mm. Jadi Mm-mm. apa gabungan Indonesia dengan masyarakat Eropa, Uni Mm-mm. Eropa pada waktu itu ya tahun sekitar tahun Mm-mm. 90-an ya. Jadi Mm-mm. pemuda-pemuda Eropa kemudian Indonesia bergabung di satu tempat. Kemudian Mm-mm. kita ada semacam workshop untuk musik Mm-mm. beberapa hari kemudian konser bareng gitu. Waktu itu saya Sebentar Mas, delegasi Indonesia sempat itu. tahan dulu Mas Gatut. Ini Faisal Stemset berarti kita nggak boleh puas begitu saja ya Om Gatut. Oh iya, iya Gimana? betul. Mm-mm. Mm-mm. Betul, jangan merasa apa, kita kadang-kadang jangan merasa ah udah hebat, udah puas, ah udah cukup lah, enggak. Mm-mm. Sampai tua pun harus terus belajar. Saya sampai sekarang masih terus latihan, terus masih saya latih karena enggak, kalau kita nggak latihan nanti ini jari-jari kan kaku, apalagi kalau udah Betul. seumuran kita ya, harus kita terus Mm-mm. latih terus. Itu Nah, ini Faisal Stemset ini dia drummer nih.
Nah, ini Oh, kita juga akan punya komunitas yang bergelut di bidang musik drum. drum ya. Ada Iya. namanya komunitasnya apa Mas Gatut? Namanya IDS, Faisal. IDS itu IDS. Indonesian Drum Squad ya. Nah, itu di Heeh. Bekasi tuh sama kayak Faisal juga. Oh, Deket-deket Faisal di situ. Bekasi. Ya kayaknya sih begitu deh. Iya, bisa gabung itu. Itu ketuanya Dinda Mm-mm. Gilang Orinas ya, Mas Lili ya. Oke. Iya, Mas nanti Gatot silakan ceritain tuh. lagi pendidikan Mas Gatot itu ya. Ya, Jadi, mm-mm. jadi setelah itu saya harus mengejar keterampilan dalam waktu 2 tahun saya kejar dan akhirnya saya bisa bisa memenuhi standar kampus ya. Terbukti dengan Mm-mm. ketika audisi ada audisi Indonesia Eropa, kemudian ada ASEAN Youth Music Workshop itu yang tingkat Mm-mm. ASEAN. Saya audisi dan saya terpilih. Itu artinya waktu 2 tahun yang saya kejar latihan keras itu akhirnya membuahkan hasil. Karena apa? Ketika ada audisi saya diterima. Artinya sudah memenuhi standar untuk bergabung Ada di. Abbas Sabas 26 tahun ini kita tampung aja dia bergabung. Mas Ya, Gatot kenal Abbas Sabas. Abbas, ya. Kita gini Belum aja saya. salam kenal ya Salam buat kenal, Abbas. salam kenal. Iya. Oh IDS yang pas di Cipinang Indah aku datang Om Gatut. Aku Oh di ya Cipinang ya, Kak, iya Kak Lili dekat studio Koma si Mas Johan. oh Oh Mas Pak Johan, mantep. Dia mantap. datang tuh Mas Gatut yang Oh ya IDS ya, bikin acara di iya. Cipinang ya. Ya Nah ikuti. buat teman-teman iya jadi buat teman-teman tuh lihat tuh backgroundnya Mas Gatot Suryo dari Kamar Musik Nusantara dan ketua Askomik ini backgroundnya cukup luas banget ya. Dia musik terus pernah ikut-ikut yang pengalamannya tuh luar biasa. Karena kenapa sampai sekarang tuh Mas Gatot diminta untuk jadi juri tingkat nasional, tingkat DKI. Nah itu udah pernah gitu kan. Jadi makanya kalau teman-teman punya bakat yang seperti Mas Gatot sebagai seorang biola, dalamin lagi, Ya, belajar lagi. Siapa tahu nanti kamu bisa berkembang seperti Om Gatut atau lebih berkembang lagi. Sebentar. iya. Om Lili udah lupa sama saya ya. Halo Abbas, aku mungkin kalau inget bandnya, coba, nah kamu bandnya dari mana nih? Nama band Atau biasanya Mas Lili apal. Abbas Abbas 26. Ini kan nama orangnya ya, nama bandnya Ya, deh gitu kan. Oke, Mas Gatut, itu kan tadi background Mas Gatut dari belajar musik sampai sekarang gitu kan masih menggeluti musik. Kalau komunitas nih Mas Gatut nih bergerak di bidang komunitas musik indie, awalnya sejak kapan nih Mas? ya. Ini sebenarnya rangkaian dari apa ya? Rangkaian dari perjalanan saya belajar musik. Saya sampai sekarang masih belajar musik, masih belajar pengalaman dari teman-teman komunitas yang lebih muda. Saya banyak Mm-mm. belajar, saya banyak mengamati gitu loh. Jadi bentuk belajar belajar saya adalah sekarang mengamati, mengikuti anak-anak muda. Mm-mm. Anak-anak muda sekarang itu hebat-hebat. Iya, bagus-bagus. Saya mulai bergelut dengan komunitas itu sekitar tahun 2005 ya, 2005 ya. Waktu itu masih masih kita bentuknya adalah di internet dunia maya itu dulu masih rame adanya blog. Jadi ada web blog gitu ya. Dulu rame sekali. Saya mulai dari sana, saya membuat blog Kamar Musik Nusantara. Sampai Mm-mm. akhirnya pada tahun 2009 eh, Kamar Musik Nusantara mencoba untuk eksis ke dunia nyata real. Kita membuat acara komunitas ya waktu itu dan sampai sekarang terus terus berjalan. Itu Mas Oh Lili. dia bilang Abbas Abbas dulu saya dari band 27 Om, Oh, pernah 3 kali tampil 27. di acara Om Lili. Oh iya, Iya, iya. Alhamdulillah masih ingat Om Lili. Iya. Mudah-mudahan bandnya dan kamunya juga masih ikut bergabung lagi di acara-acara kita. Dan Iya. semoga Abbas Abbas 26 lebih sukses lagi dan lebih berkembang lagi Hmm. ya. Oke Mas Gatut, ini perjalanan dari Kamar Musik Nusantara nih sampai sekarang masih tetap
aktif ya. Berarti masih. 2005 bergerak di dunia maya ya gitu kan dengan pembuatan blog gitu kan. Ya, Sampai sekarang 2020 udah 15 tahun ya Mas 2000. Gatot ya. Ya, saya ya sudah cukup apa ya, cukup lama ya. Sampai Mm-mm. akhirnya kita berkumpul dalam satu atap, satu wadah asosiasi namanya Askomik ya, Asosiasi Mas Gatot ya, Komunitas Musisi Indie Kreatif. itu kan pertama kali kan Mas Gatot bergerak. Oke, menurut Am Gatot dan Kalili, apakah ada kata senior dan junior dalam bermusik? Kadang kan ada yang bilang nggak ada senior dan junior, semua sama-sama terus belajar. Mas Gatot Ya, nih, itu betul sekali. kata senior dan junior tuh di dalam bermusik gimana Mas Gatot? Nah, Mungkin kalau kalau umur saya, ya bisa ya ya itu dibilang hanya, senior dan junior. Kadang-kadang gini Mas Gatot, aku ini aja dulu. Anak yang SMA sama kita yang udah istilahnya bergerak di bidang musik udah lama. Tapi kita nggak tahu ternyata skill anak SMA itu dan jam terbangnya itu anak SMA itu lebih banyak gitu kan karena emang kan skillnya itu mengalahkan kita itu juga kita bisa iya, bilang bukannya senior junior tapi mungkin ya Mas Gatut ya iya, tingkat apa ya skillnya aja gitu kan yang bisa dibilang iya. kalau Saya Mas Gatut setuju, saya gimana? sepakat. Kalau senior, junior itu hanya istilah saja ya. Di dalam bermusik itu yang penting adalah bagaimana kita bermain dengan baik, ya kan? Kita bagaimana menampilkan karya kita itu semenarik mungkin gitu loh. Kalau masalah junior, senior itu nggak penting buat saya. Ketika anak SMA seperti Mas Lili bilang SMA masih muda tapi mainnya bagus, iya kan? Itu nggak perlu kita apa istilah ada senior junior, itu hanya istilah saja atau boleh lebih lebih ini lebih apa katakan itu hanya masalah etika saja lah, ya kan? Kalau kita yang senior tapi nggak hebat, apa ada junior tapi hebat ya, tetap aja kita juga harus menghormati yang senior dan yang senior juga akan menghargai yang junior. Begitu aja sih. Tapi di dalam bermusik kita nggak berbicara itu, ya. Kita di dalam bermusik itu kita musik just musik ya. Kalau lo main bagus ya bagus aja gitu. Iya, Berapapun bener, usianya. iya bener Mas Gatut ya. Nah Faisal jadi gini, kayak seperti misalkan kayak Kak Lili nih, Kak Lili kan juga suka nyanyi ya, suka nyanyi gitu kan, dan itu emang kalau misalnya dilihat udah lama banget gitu kan, udah lama banget gitu kan. Kalau orang bilang, ih Kak Lili suaranya bagus, tapi tiba-tiba ada anak SMA gitu kan, Ya, suaranya juga bagus karena dia sekarang dunianya nih kan dunia digital gitu kan, dia iya, promosinya atau ikut ke sana sini atau ini ternyata dia lebih terkenal gitu kan kan nggak bisa dibilang oh karena kali itu senior harusnya bisa enggak itu tergantung emang uh, gimana kitanya kemauan kitanya juga niat kitanya juga terus kerja keras kitanya juga itu jadi betul. yang namanya senior junior itu mungkin kadang-kadang pekerjaan kita lebih lama dan kita bergelut di bidang itu mungkin itu karena itu senior gue gitu kan ya Iya, karena ya dia lebih lebih lama lah di dalam dunia seperti kayak gini gitu kan mungkin iya, Faisal makanya bisa kalau pengen dihargai lagi dia junior tapi keren banget tuh gitu kan iya, iya, belajar gitu. lagi iya Belajar. belajar lagi. Nah, jadi nggak usah dipermasalahkan. Itu senior junior itu hanya masalah masalah usia, ya kan? Tadi kan saya bilang kalau walaupun junior tapi kalau mainnya bagus, qualified, ya Iya, yang senior bisa bisa minder ya Mas ya. bahkan kita akan belajar itu. Sama, kita akan belajar juga. Oke, ini kita kasih applause yang meriah buat Faisal. Nah, kalau pengen tanya-tanya, mungkin nanti kita akan datangkan si Gilang ya. Pernah ya Ya, sekali ya Mas Gatot ya. Nah, ya nanti boleh. kalau pada saat Gilang diajak talkshow dan dia narasumbernya, kamu ikutan nonton. Tapi jangan lupa besok juga kamu nonton di link YouTube-nya Musik Indie ID. Kamu boleh tanya-tanya ya.
Atau nanti siapa tahu kamu bisa bergabung juga bandnya di acara Talkshow Talkshow ID. ID, ya. Hmm. Ada lagi Iya, Mas Lili? belum Besok ada itu yang masuk lagi jam jam 4 4. sore ya. Heeh. Jadi standby terus aja, jangan kemana-mana, pantengin terus link YouTube Musik Indie ID. Tapi ini Mas Gatut nih, banyak Ya, yang ngasih love nih. Waduh, mereka eh, cinta banget sama kita ya Mas Gatut ya. iya ini Ya Mas doain Lili. aja, doain aja buat kita berdua, buat teman-teman juga komunitas yang ada di bawah asuhan Askomik ya, di bawah naungan gitu kan. Kita tetap membantu buat musisi-musisi indie ya. Nah, itu ada tahapannya. Jadi kalau yang istilahnya pemula, kita akan kasih tempat wadah juga. Jadi nggak usah takut Ya, tuh Kamar Musik Nusantara pilihan maunya yang bagus-bagus. Ada wadahnya nanti. Tapi main enggak, dulu misalkan kayak di Lili ya, Manajemen dulu. tetap Nanti diberi kesempatan. dari Lili Jangan Manajemen takut. nanti kita akan saring. Iya, kita akan saring. Ada beberapa komunitas kok yang masih bergerak aktif yaitu IIM Community ya. Kalau untuk drum ya itu untuk musik itu di IDS gitu kan. Nah, kalau untuk Star Music Community nah itu juga dia lebih ruang lingkupnya mungkin nanti akan lebih besar lagi gitu kan, luas lagi. Terus ada AR Management. Nah, itu juga jadi buat teman-teman yang pemula nggak usah khawatir. Kita akan kita kasih masukan, kita gembleng dengan supaya mereka lebih kedepannya lebih baik lagi. Kalau udah bagus gitu kan, kita akan ikut-ikutkan ya Mas Gatut ya di acara-acara Ya, yang insya Allah kalau kita bikin event yang lebih besar lagi ya Mas Gatut ya. iya. Kita selalu Karena selalu monitor, Mas Lili, kita selalu monitor ya semua komunitas ini sebenarnya monitor ada teman-teman band atau musisi-musisi yang bagus-bagus atau berbakat itu kita selalu ngawasi, jangan salah ya. Kita ngikuti ini siapa ini, tahun ini siapa ini yang bagus-bagus. Bahkan nanti dan kita kan kita juga ada kompetisi juga ya, ada kompetisi festival seperti yang dilaksanakan tahunan oleh Dinas iya. Pariwisata itu ya, ada Oh iya, pop kita kerjasama juga ya Mas ya, ada Gatut ya pop Askomik ya. religi, Religi. kompetisi Dan ya pop ini ya akustik itu ya. ini religinya bukan untuk muslim aja, non muslim juga bisa ya Mas Untuk Gatut ya. multi religi. Nah dari situ kita Iya. bisa lihat itu teman-teman yang pernah ikutan dan menjuarai itu kan juga awalnya juga dari teman-teman komunitas ya. Ketika mereka kompetisi dan terpilih, walaupun juara di tingkat wilayah, itu udah saya anggap sudah termasuk bagus. Misalnya Jakarta Selatan ini, juara 1, 2, 3-nya itu saya anggap sudah the best. Karena ketika final kan dikumpulkan 6 wilayah seluruh provinsi di Jakarta ini, 6 wilayah ini cuma diambil juara 1, 2, 3 ya. Sementara di wilayah itu pun juga sudah ada juara-juaranya tuh. Jadi sebenarnya kita Kalau yang masuk final itu sebenarnya juga udah the best semua ya Mas ya. iya sudah pilihan dari terbaik Iya, dari yang baik. iya Heeh. gitu. Dan Jadi kita ikuti juga ya aja Mas Gatot ya. kegiatannya Lili Manajemen, Kamar Musik Nusantara, dia ikuti aja. Dari situ nanti kita akan ketemu banyak banyak teman lah, banyak link ya kan, kita Iya. banyak belajar dari pergaulan di komunitas itu Mas Lili Tapi ya. gini Mas Gatot, kita harus ingetin. Kalau band yang sudah naik dan sudah punya nama besar gitu kan, walaupun tingkat komunitas, jangan sombong ya Mas Gatot ya. Itu karena dunia musik itu kecil. Kalau kita udah sombong ya di dunia musik, apalagi di komunitas. Kalau ada salah satu band yang menurut kita, aduh kayaknya udah mulai star syndrome ya Mas ya. Kan hati-hati aja buat band-band yang ada dimanapun. Pokoknya kita ingetin aja ya Mas Gatut ya, jangan sombong. Karena semua itu besarnya dari mana? Awalnya itu ya gimana Mas Gatut? Kan bener kan dari komunitas yang dari bawah dulu. Kita angkat
pelan-pelan gitu kan. Nanti kan mereka akan ketemu sendiri kalau mereka bagus, tiba-tiba ada misalkan dari sini, Mas itu bandnya bagus, boleh gak kita undang, itu bayarannya berapa gitu kan. Nah tiba-tiba udah punya link yang cukup besar, dia lupa sama kita ya Mas ya. Kalau Ya saya menurut, mengibarat gini Mas Lili, kalau mm, saya mengibaratkan komunitas itu seperti keluarga ya, seperti di rumah saya ini punya anak, kemudian anak saya sekolah sampai akhirnya anak saya lulus, kemudian dia harus keluar rumah, harus kerja atau berkeluarga. Itu saya menganggapnya begitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman kita atau teman-teman band yang di komunitas ini sudah berhasil, saya nggak perlu sebutkan, tapi sudah ada beberapa musisi band itu yang sudah akhirnya berhasil mandiri menjadi musisi yang sudah di luaran sana ya. Nah itu saya anggap seperti anak kita. Jadi anak kita itu jangan dipaksa terus di dalam rumah kita. Kalau memang sudah waktunya lulus selesai ya harus keluar rumah ya kan, harus keluar dari komunitas. Jadilah musisi yang mandiri, profesional ya kan, menghidupi dirinya dan tetap ikut terus memajukan musik gitu. ya wow hebat banget nih Mas Gatot ya. Emang kita harus prosesnya seperti kayak gitu. Kita menganggap keluarga. Pada saat Iya, si anak itu sudah dewasa dan dia harus menentukan jalannya sendiri, kita tidak bisa mencegah ya Mas Gatot ya. jangan Karena ya, kan, ya, karena kan ya, itu udah wilayahnya mereka masing-masing untuk mencari sesuatu yang menurut dia, ada gue udah di komunitas kayaknya udah cukup nih. Tapi kalau dia pengen ketemu lagi sama kita atau ya pasti kangen pulang, gitu kan, pasti dia pulang pasti akan lagi. main lagi, ya kan Mas Iya, Gatot. ya. Dan kita Jadi juga, saya juga mm-mm, ya sering mengalami begitu. Jadi mereka sudah sekian tahun bahkan sudah punya anak keluarga ya. Ketika kita mm-mm, ada komunitas, dia datang tanpa surprise, tanpa memberitahu, tiba-tiba ada di situ. Dan ada juga yang mereka juga sudah menjadi musisi yang sudah di hebat luaran, ya, udah, tetap datang. Dia menganggap komunitas itu adalah rumahnya. Suatu saat dia akan kembali, suatu saat dia akan pulang, kangen ke rumahnya. Gitu Mas Ili, kalau saya begitu. iya, bener banget. Nah, jadi buat teman-teman ini pelajaran yang berharga buat teman-teman band atau musisi indie. Semua proses itu kita melalui itu seperti kalau kita menganggapnya anak ya gitu kan. Walaupun umur mungkin bisa seangkatan, tapi yang namanya pemula itu awalnya semua prosesnya dari bawah gitu kan. Terus kalau kita bisa mendidik mereka dan membawa mereka, kita promo nih, kita bawa nih sampai namanya bisa dikenal ya di komunitas dulu, di komunitas musisi indie dulu. Wih, ini bandnya ya, wah aku kenal tuh. Lama-lama akan didengar kuping-kuping event organizer Iya, atau ya iya Pak. satu Iya, iya. instansi ya Mas ya gitu kan. Iya, Mas Gatot betul. nih boleh nih bandnya nih gitu kan. Karena biasanya mereka minta tunjukin dulu ada videonya gak. Nah mereka kita akan Iya, tunjukkan ya Mas Gatot ya. iya. Seperti yang sudah kita laksanakan, kita punya namanya ada acara musik trotoar bekerja sama dengan apa Mas Gatot? Oh iya, ya jadi Hmm. banyak sekali sebenarnya kalau kita bicara apa muara daripada teman-teman band ini. Jadi secara off air, secara apa itu banyak sebenarnya. Sebenarnya banyak. Bahkan kalau eh, diperlukan untuk sampai ke kita masuk ke industrinya pun ada. Jadi kita juga ada Ada ya. partner dengan label, Oke. distributor, Ya. publisher. Nah, Itu kita sebenarnya akan ya kayak salurkan kalau memang band itu mm-mm. memang artinya memenuhi yang dimaui oleh konsumen masyarakat musik gitu Mas Lili. Oke, Mas Gatot. Oke, kita sudahi dulu. Dan Ya, di sini yang bergabung sudah tinggal satu. Oh, ada dua. Nah, uh, kira-kira mungkin dari dua, tiga. Wow, gitu kan. Tadinya kita udah mau break dulu gitu kan karena yang nonton cuma satu, sekarang ada tiga. Nah buat yang bergabung untuk tiga orang tersebut boleh mungkin
komen-komen di sini atau mau bertanya-tanya atau mau say hello aja dari Iya, mana dan bandnya silakan. apa gitu kan. Heeh. Kita Ya, santai kok, pada kita ngobrol santai. Nanti pada habis intinya ini kita, saya upload ke ini ya, ke Instagram TV ya, IGTV ya, sama ke YouTube nanti, ke YouTube saya. oh, Saya ngobrol oh sama bisa ya Mas Mas Lili. ya, Iya, tadi saya Insya ngobrol Allah. juga sama Bambi Gunawan, berbicara tentang animasi ya Indonesia. Oke Mas Gatut, kayaknya kita cukupkan dulu obrolan Oke, kita di malam hari ini. Yang namanya musik itu tidak ada matinya selama kita masih uh, bisa berbuat ya, betul, selama kita masih kuat, selama kita masih semangat. Jadi buat teman-teman jangan takut kalau umur gitu kan menghambat gitu kan. Sebenarnya tergantung kitanya aja ya. ya Kayak Mas betul, Gatut, kayak Mas Lili ini gitu kan masih semangat untuk mensupport buat band-band indie. Oh, sekarang masih ada 3 orang Mas. Tadi aku pikir udah tinggal satu. Ya, dia cuma ngasih caption love 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 terus. Ya kita iya, doakan buat Mas Gatut, buat Mas teman-teman kita Lili, yang di komunitas. teman-teman, Kita ya tidak membeda-bedakan dia asalnya dari mana, terus oh dia dari komunitas mana, nggak ada. Semuanya boleh bergabung di komunitas kita dan betul, kita juga punya satu tujuan yaitu ingin membangun musisi-musisi indie buat semuanya mengangkat nama besar musik di Indonesia juga ya Mas Gatut ya. betul sekali Mas Lili. Oke, akhirnya obrolan Oke, kita, Mas Gatut ada satu mungkin yang mau disampaikan apa sebelum kita eh tutup? sebagai penutup saya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman komunitas ya khususnya yang ada Hmm, di Askomik, juga teman-teman musisi yang di luar sana. Artinya kita tetap positif aja terus maju ya. Jangan pernah berhenti berkarya, tetap semangat, maju, positif. Kita akan eksis dan memajukan eh, musik di tanah air ini secara amin. bersama-sama. Gitu. Ya. Terima kasih Mas Dan satu Lili. lagi, ya mudah-mudahan Ya, pandemi COVID-19 ini cepat berakhir biar semua musisi indie bisa mulai bergerak lagi ya. Oke, amin. akhirnya obrolan kita Mas Gatut Suryo dari Ketua Umum Askomik dan Kamar Musik Nusantara dan saya Lili Manajemen mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Iya.